Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak, kita akan mendengarkan Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-25. Saya bacakan buat saudara-saudara. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara, selamat malam. Ini malam yang lemas gara-gara sudah berjam-jam duduk dan mungkin ngantuk. Saya ulangi, selamat malam. Kita sama-sama membaca tema Natal kita hari ini. 1, 2, 3. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sekali lagi ya, yang keras dan sungguh-sungguh, siapa tahu nanti dapat kulkas. 1, 2, 3. Kenapa? Menurut saudara-saudara, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Memangnya perlu keluarga saudara diselamatkan oleh Tuhan? Perlu? Yang saya dengar menjawab banyak perlu ini ibu-ibu. Saya khawatir ini gambaran yang terjadi di rumah tangga. Ibu-ibu seringkali kecewa. Belum saya tanya sudah jawab langsung ini. Bu, boleh ke depan sini Bu, pakai mic. Saya mau tanya, tolong kasih mic-nya. Ibu bilang perlu penyelamatan dari apa Bu? Boleh berdiri. Perlu penyelamatan, bukan penyelamatan dari suami Pak. Tenang, gak apa-apa. Ini jujur di hadapan Allah dan jemaatnya. Bu, Bapak datang gak malam ini? Datang. Makanya tidak dari suami penyelamatannya. Oh, bukan dari suami, tapi dari apa kalau gitu? Ibu kok teriaknya keras, butuh penyelamatan. Kenapa? Karena ibu-ibu menghadapi banyak hal, dan hal-hal yang dihadapi ibu-ibu tuh mulai dari dalam rumah tangga, urusan anak sampai keluar, bekerja juga Pak. Dan kadang-kadang, saya sering melihat sekali statusnya dengan berbagai macam tempat, lalu dengan anak, akhirnya kadang-kadang pas sampai rumah rasanya tuh perlu diselamatkan Pak. Misalnya kalau ada yang di rumah bikinkan minum begitu. Kemudian menenangkan hati, pijit-pijit terutama juga boleh. Iya, begitu. Tapi yang pasti Pak, puji Tuhan, wanita Kristen adalah wanita yang pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pasti amin. Diselamatkan. Pasti. Jadi ibu bilang, ibu merasa perlu diselamatkan di keluarga karena bebannya banyak sekali sebagai istri dan perempuan, betul? Betul sekali. Sudah berbeban berat di luar, begitu pulang ke rumah, bertemu dengan kekasih hati, bebannya malah tambah. Minta dibuatin minum, gitu. Saya mau tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, lebih berat jadi istri apa jadi suami? Saya ulangi ya, menurut ibu-ibu, bapak-bapak, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, lebih berat jadi istri atau suami? Pak, banyak yang teriak ibu-ibu Pak, istri katanya. Istri, Iya. istri nggak mau kalah katanya. Nggak mau kalah. Karena istri juga menanggung beban yang berat Pak, apalagi mengandung selama 9 bulan, jelas berat. Baik, saya harus stop karena durasi. Saya harus stop, jangan sampai curhat Pak, di depan mimbar ini. Terima kasih, kita kasih aplaus. Kasih aplaus buat ibu ya, makasih.
Saudara, dalam waktu singkat di depan jemaat, di depan mimbar saja, kita sudah berbeda pendapat. Mana yang lebih berat, suami atau istri? Beda-beda. Apalagi di rumah, betul enggak? Saya enggak tahu bagaimana rumah tanggamu, tapi saya tahu rumah tanggaku. Saya, saudara, seorang pendeta, sudah puluhan tahun jadi pendeta. Jelek-jelek dan pendek-pendek begini saya sekum PGI. Tapi keluarga saya pernah bermasalah. Keluarga saya pernah saya boleh cerita ya, jujur gak apa-apa ya. Ini terbuka, bukan pengakuan dosa, ini udah lewat ceritanya. Percaya atau tidak, saudara, istri saya itu pernah kabur dari rumah. Kabur. Waktu terjadi, saudaraku, saya betul-betul stres. Itu langit kayak ambruk karena saya malu bagaimana kalau sampai jemaat kabur. Apa yang mau saya keluarga kita sebetulnya punya pergumulan masing-masing. Saudara tahu enggak? Ada pendeta yang bunuh diri. Ada istri pendeta yang bunuh diri. Kalau hamba-hamba Tuhan yang notabene dekat dengan Tuhan saja punya masalah dalam relasi rumah tangga, maka saya harus berkata, tidak ada yang kebal jemaat GKE, tidak ada rumah tangga keluarga GKE yang tidak ada masalah. Betul enggak? Betul enggak? Betul? Betul, enggak usah ditutup-tutupi. Saudara dan saya bisa pulih kalau kita justru jujur di hadapan Tuhan. Kami masing-masing tidak sempurna, Tuhan. Keluarga kami masing-masing ada masalah, ya Tuhan. Dan ini berita baik dari Natal. Saudara, kelahiran Yesus itu tidak terjadi ketika Yusuf dan Maria suasananya baik-baik saja. Ketika hidupnya damai-damai saja. Enggak. Yesus justru hadir di tengah Yusuf dan Maria yang sebetulnya tidak siap melahirkan juru selamat. Bayangkan bagi orang Yahudi saat itu kalau mereka ketahuan hamil sebelum nikah, rajam hukumannya. Yusuf laki-laki nggak gampang, dia punya ego dan dia bisa marah. Loh, kita baru tunangan, kok kamu sudah hamil duluan? Ini maaf ada anak-anak ya, dan ini contoh buat kita renungkan. Yuk Maria juga, sebetulnya aku nggak siap, nggak nyaman, nggak enak. Dan saudara, situasi Bethlehem saat itu juga tidak baik-baik. Mereka sedang dijajah, hidup mereka susah, ekonomi tidak mudah, tiap orang punya masalah singkat. Tapi Yesus berkenan hadir di sana. Dan yang menarik menurut saya, kehadiran Yesus itu mulai di tengah-tengah relasi suami istri, Yusuf dan Maria. Di sini dikatakan saudara, dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia untuk menolongmu. Telinga Tuhan tidak kurang peka buat mendengarmu. Tapi yang menjadi pemisah engkau dengan kasih Allah adalah apa? Dosa-dosamu. Saudara, kenapa orang tidak bahagia? Bukan karena kurang duit semata-mata. Saya kenal punya teman yang uangnya itu banyak sekali. Dia mobilnya ada 13 dan di atas 3 miliar semua mobilnya. Tapi kerjanya marah-marah. Karena saya tahu bagaimana dia berbisnis dengan dosa. Atau ketika engkau serba kurang, serba sulit, serba ada masalah di rumah tanggamu, engkau terlibat pinjol, engkau main judol, sebetulnya semua ini akarnya satu, saudara. Dosa. Yang membuat keluarga saya, keluarga saudara-saudara tidak bahagia, bukan apa-apa. Tapi dosa yang membuat kita berjarak dengan Yesus, sumber rahmat dan anugerah. Itu.
Adam dan Hawa di Taman Eden nggak kurang apa-apa. Tapi begitu mereka berdosa, mereka kehilangan relasi dengan Allah, hidup mereka tidak sejahtera. Nah, Yesus datang untuk menyelamatkan dosa. Artinya, Yesus hadir di rumah tanggamu, Yesus hadir di rumah tanggaku, Yesus hadir di rumah tangga jemaat GKE dalam rangka membuat keluarga bahagia karena Yesus akan mengampuni dosa-dosa yang menjadi akar ketidakbahagiaan. Saudara, kenapa sih kita sering berantem dan tidak pernah bahagia? Karena masing-masing kita merasa diri kita lebih baik. Ini nggak ada di GKE, kelihatannya suami-suami di GKE mukanya baik-baik ya. Betul apa betul? Betulnya ragu-ragu ini. Kenapa kita nggak pernah happy dengan pasangan sendiri? Karena nggak ada yang mau kalah. Dan kenapa nggak mau kalah? Masing-masing tidak sadar dirinya di hadapan Allah tidak sempurna, berdosa. Saudara mungkin bilang, pendeta nih ngomongin dosa terus. Mentang-mentang pendeta. Jelek-jelek gini saya nggak mencuri, saya nggak membunuh, saya nggak berzina. Siapa bilang? Saudara, di mata hukum mungkin tidak berdosa, tapi di mata Allah setiap kita adalah ada firman-Nya. Ada tertulis jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa seorang laki-laki melihat seorang perempuan dan mengingini dalam hati, dia sudah? Nah, pertanyaannya, laki-laki di ruangan ini ada yang gak pernah ngelirik perempuan lain? Kok yang jawab ibu-ibu? Saya ulangi, laki-laki di ruangan ini jujur. Yang tidak pernah melirik perempuan lain, angkat tangan. Di antara di dalam ruangan ini ada banyak pendeta juga, Bu Simpon. Dan gak ada yang angkat tangan, Bu. Saya ulangi, saya nggak mau ngelihat ke bapak-bapak ya. Anggap aja saya nggak ngelihat. Laki-laki yang tidak pernah melirik perempuan lain, angkat tangan. Sekarang dibalik. Ayat ini memang bias gender karena orang Yahudi itu menganggap yang utuh manusia laki-laki. Tapi bukan berarti yang perempuan tidak dievaluasi. Bisa dibalik, barang siapa seorang perempuan atau seorang istri, ya istri aja jangan perempuan, melihat laki-laki lain dan mengingini dalam hati, dia sudah berzina. Di hadapan Allah dan jemaatnya, istri-istri yang tidak pernah berpikir dalam hatinya membanding-bandingkan suaminya, tolong angkat tangan. Ini jangan sampai pulang dari kebaktian Natal pada berantem ini ya. Kita terbuka. Coba saya ulangi, ibu-ibu, kalau ada di antara ibu-ibu yang gak pernah berpikir dalam hatinya membanding-bandingkan suamimu dengan orang lain, tolong angkat tangan. Bu Simpon? Saudara, ini bukan buat mempermalukan. Ini dalam rangka kita jujur berkaca di hadapan Tuhan, masing-masing kita ini pendosa. Engkau mungkin kelihatan baik di depan orang, tapi Tuhan mengerti siapa kamu. Dan di dalam pikiranmu, kadang-kadang kau berdosa. Benar gak? Dan saudara, dosa itu mulai dari pikiran sebetulnya. Martin Luther pernah bilang kalau kamu ingin bebas dari dosa, matikan dosa ketika dia masih bibit atau telur. Ketika engkau mengizinkan dia berkembang biak,
dia akan beranak pinak dan engkau akan diperbudak. Nah, yang saya mau katakan, Yesus datang dalam rangka mengampuni dosa saya dan dosa saudara. Akar yang membuat kita tidak bahagia di rumah tangga, dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Saudara, saya bukan orang baik. Sebab bagaimana saya bisa berkata saya baik? Istri saya dan anak-anak saya merasa saya tidak baik. Jujur ya, saya pernah sedih sekali karena anak saya yang pertama bilang begini ke saya, "Pak, please jangan ulangi cara mendidik Papa terhadap aku kepada dua adik-adik. Please, aku minta tolong." Hancur hati saya, saudara. Karena apa? Karena dia tumbuh fatherless. Dan ini banyak generasi fatherless loh di Indonesia. Kurang kasih sayang ayah, kurang disiplin ayah, kurang didikan ayah. Termasuk istri, supaya gak bias gender. Jadi sempat saudara, saya dengan istri dan anak saya yang pertama pergi ke hipnoterapis. Dan saya minta maaf, karena saya sempat hilang dalam momen-momen penting anak saya yang pertama. Tapi sekarang hubungannya baik. Yang kedua, ketiga saya sudah memperbaiki diri. Dan itu kenapa? Karena saya percaya Yesus memberikan saya kesempatan untuk keluar dari perbudakan dosa yang membelenggu diri saya sebagai suami dan pendeta. Hari ini, Yesus yang sama ingin mengajakmu berkata secara pribadi kepadamu. Dia mau hadir di hidupmu, enggak soal seberapa besar dosa-dosa dan pelanggaranmu. Saudara enggak pernah menghargai dan mau terima Yesus kalau saudara enggak sadar Yesus datang justru karena dosa-dosa saudara dan saya. Kita enggak akan pernah sungguh-sungguh menghayati siapa Yesus kalau kita enggak sadar kita berdosa. Kenapa? Buat apa Yesus datang? Gue enggak dosa-dosa amat. Aku enggak dosa-dosa amat. Itu yang menghalangi kebahagiaan dan sukacita Natal. Saya dibatasi waktu, saya langsung masuk ke bagian terakhir, saudara. Kita merenungkan bagaimana respons Yusuf berubah ketika dia tahu Yesus berkenan lahir dalam rumah tangganya, tunangannya, melalui tunangannya. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Dan ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus dilahirkan. Kenapa saudara? Saya katakan terjadi apa perubahan dalam diri Yusuf? Dia tidak mengambil jalan pintas untuk meninggalkan Maria. Dia tidak lari walaupun dia tahu itu bukan karena dirinya yang menghamili Maria. Yusuf memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kehendak atau keinginan dirinya. Nah, saudara, hal-hal besar terjadi dalam hidupmu dan hidupku ketika kita mau lebih mendengar dan taat kepada Allah ketimbang diri, ego, dan pertimbangan kita. Saya ulangi, hal-hal besar di hidupmu, mujizat Allah yang luar biasa itu, pemulihan Allah yang membahagiakan rumah tanggamu terjadi ketika engkau taat kepada Allah melebihi pertimbangan manusia. Engkau yang diperbudak oleh pinjol, hari ini Tuhan ingin mengatakan kepadamu, maukah engkau lebih mendengar taat kepadaku daripada diperbudak oleh keinginan dapat uang lewat pinjol? Engkau yang susah lepas dari judol,
Hari ini Tuhan mau katakan, aku berkuasa di hidupmu, aku mampu menyelamatkanmu kalau engkau mau taat kepadaku. Amin. Kalau saudara berani berkata amin, berbuat seperti yang dilakukan Yusuf. Seperti yang dikatakan malaikat itu, Yusuf mengalami mujizat Natal. Lewat Yusuf dan Maria, keluarga yang masih bertunangan itu, keselamatan terpancar ke seluruh dunia. Ini ilustrasi terakhir, saudara, karena durasi saya dibatasi 20 menit katanya. Dan sudah kepanjangan juga Natal kita menurut saya, kapasitas kita terbatas. Saya ini perokok, saudara. Dulu, rokok dan teman-temannya. Kalau rokok ini candunya setengah mati, saudara. Saya dulu sebelum jadi vikaris masih perokok, Bu Simpun. Mau berhenti nggak bisa. Berjuang berhenti nggak mampu. Berkali-kali mau stop sulit. Sampai ini saya jujur ya, saya nggak bisa buat khotbah kalau saya nggak ngerokok. Kayaknya otak buntu, saking kecanduannya. Saya bisa nggak apa-apa nggak ketemu pacar, tapi kalau nggak ketemu rokok setengah jam, itu rasanya susah. Apalagi kalau habis makan. Nah terakhir saya ingat saudara, saya tuh sampai frustasi mau berhenti di satu sisi, tapi nggak bisa berhenti di sisi lain. Yang saya lakukan saya ingat, rokok terakhir saya Sampurna Mild. Baru saya isep sedikit, saya menyesal. Maaf ini saya ngomong ke diri sendiri, kamu bodoh Darwin. Kok sama rokok aja kalah berkali-kali. Saya bejek itu saudara, bungkus rokoknya. Saya buang ke tong sampah. Itu saya di kamar kos waktu itu. Masih vikaris. Masa sama rokok aja kalah. 10 menit kemudian saya ambil ragi rokoknya. Yang udah bengkok-bengkok itu saya linting lagi. Habis. Nyesel lagi. Sampai terakhir saya nggak berdoa begini. Saya ngomong pribadi sama Tuhan. Tuhan, saya nggak sanggup berhenti rokok Tuhan. Selama-lamanya saya akan jadi perokok. Tapi saya janji. Kalau saya diizinkan jadi pendeta, saya nggak akan ngerokok di depan jemaat. Ini janji saya Tuhan. Di GKI susah pendeta ngerokok itu, mungkin nggak lulus tuh. Tapi itu janji saya nggak akan ngerokok di depan jemaat, sembunyi-sembunyi. Saya beli rokok lagi. Pas saya isep, loh, ini kayak pertama kali merokok saudara. Pahit, bikin saya batuk, pusing. Saya kira rokoknya sudah kadaluarsa. Saya buang, saya beli bungkus kedua. Saya isep, rasanya sama, gak enak. Saya nangis hari itu di kamar kos. Tuhan, saya gak sanggup merubah diri saya. Tapi Tuhan sanggup menolong saya. Saya gak kuat melawan perbudakan rokok. Tapi Tuhan hebat dan kuat mengubah saya dari kemelekatan dan perbudakan rokok. Sejak saat itu, saya lepas dari rokok. Saudara menangkap apa yang mau dikatakan lewat ilustrasi ini? Kalau mengizinkan Tuhan bekerja, seperti halnya Maria berkata, aku ini hamba, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Atau Yusuf. Dan Yusuf melakukan seperti apa yang dikatakan malaikat. Tidak ada yang mustahil. Pemulihan terjadi. Kebahagiaan dialami. Dan malam ini keluarga GKE diminta untuk mengalami hal tersebut. Natal itu bukan cuma tradisi kita bagi-bagi hadiah. Natal itu menurut saya awal dari hidup yang indah bersama Allah.
Sebab di situ orang hidup bersama Yesus. Immanuel, disertai, diberkati, dipulihkan, dituntun untuk menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Malam ini Tuhan mengundang saudara untuk kembali merasakan adanya Kristus di hidupmu, adanya Kristus di keluargamu. Sehingga engkau dan aku, kita, khususnya jemaat GKE, betul-betul bisa hidup bersama Yesus, mengalami penyelamatan dari Yesus, mengalami kebahagiaan dari Yesus, dan kita bisa menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Amin. Kita berdoa. Kami datang kepadamu, menyesali segala dosa-dosa dan keterbatasan kami. Kami datang kepadamu, mensyukuri karunia Tuhan yang berkenan hadir untuk kami yang berdosa. Kami ingin agar malam Natal ini boleh membuat kami betul-betul mengalami kehadiran Kristus yang mau menerima kami apa adanya, yang mau memeluk kami, yang mau mengerti kami, yang mau mencintai kami, yang mau memulihkan kami sehingga kami lepas dari perbudakan dosa. Kami juga ingin agar taat kepadamu seperti Maria dan Yusuf, sehingga bukan saja kami mendapat berkat, tapi diri kami, keluarga kami bisa menjadi berkat dan saluran keselamatan bagi banyak orang. Kami yakin Roh Kudus yang menolong kami mengerti berita Natal adalah pribadi yang sama, yang menolong kami mengalami Natal Kristus di sini saat ini secara pribadi dan bersama keluarga kami. Kami akan kembali setelah dari tempat ini dan kami mau betul-betul mengizinkan Tuhan berdaulat di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Di dalam nama Allah Bapa, kuasa Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.